Nokia dengan NIM 22381017. Adapun saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir, dan saya akan membawakan materi mengenai perintah amar ma'ruf nahi munkar pada Quran surat Al-Imran ayat 104. Pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Al-ma'ruf merupakan ismun jami, kata benda yang mencakup tentang segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkataan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Mencakup nilai ibadah, struktur, dan hukum akhlak. Dan disebut ma'ruf karena fitrah yang masih lurus dan akal yang sehat mengenalnya dan menjadi saksi kebaikan. Dan makna amar ma'ruf adalah berdakwah untuk melaksanakan dan mendatanginya dengan disemangati, sedangkan al-munkar adalah ismun jami yang mencakup segala sesuatu yang dibenci Allah dan tidak diridhoinya, baik berupa perkataan, perbuatan yang lahir maupun yang batin, termaksud di dalamnya syirik, penyakit-penyakit hati, menyia-nyiakan ibadah, perbuatan yang keji, dan lainnya. Dan disebut munkar karena fitrah yang lurus dan akal sehat mengingkari, bersaksi atas keburukannya, bahayanya, dan kerusakannya. Dan makna nahi munkar adalah pencegah manusia yang mendatangi dan melakukannya dengan menjauhkan darinya, menghalang-halangi dirinya, dan memotong sebab ke arahnya. Asbabun nuzul Quran surat Al-Imran ayat 104. Pada zaman Zahiliyah sebelum Islam ada dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang selalu bermusuhan turun-temurun selama 120 tahun. Permusuhan kedua suku tersebut berakhir setelah Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam kepada mereka. Pada akhirnya suku Aus, yakni kaum Ansar, dan suku Khazraj hidup berdampingan secara damai dan penuh keakraban. Suatu ketika Syash ibnu Qais, seorang Yahudi, melihat suku Aus dengan suku Khazraj duduk bersama dengan santai dan penuh keakraban, padahal sebelumnya mereka bermusuhan. Qais tidak suka melihat keakraban dan kedamaian mereka. Lalu dia menyuruh seorang pemuda Yahudi duduk bersama suku Aus dan Khazraj untuk menyinggung perang Bu'as yang pernah terjadi antara Aus dengan Khazraj. Lalu masing-masing suku kepancing menggunakan sukunya masing-masing, saling caci maki dan mengangkat senjata. Dan untung Rasulullah SAW yang mendengar peristiwa tersebut segera datang dan menasihati mereka. Apakah kalian termakan fitnah jahiliyah itu? Bukanlah Allah telah mengangkat derajat kamu semua dengan agama Islam yang menghilangkan dari kalian semua yang berkaitan dengan jahiliyah. Setelah mendengar nasihat Rasulullah, mereka sadar, menangis, dan saling berpelukan. Sungguh peristiwa tersebut adalah seburuk-buruk sekaligus sebaik-baik peristiwa. Maka turunlah surah Al-Imran ayat 4. Kandungan ayat tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, ringkas Fathul Karim, Mukhtasar. Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang bertugas untuk menjalankan kepada kebaikan, memerintahkan untuk berbuat kebaikan, dan melarang kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung.
Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Murdawai. Makna yang dimaksud dari ayat ialah hendaklah ada segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk mengembang urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dalam sebuah hadis. Dan Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu juga maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, dan tiadalah di belakang itu iman barang seberat biji sawi pun. Tafsir Al-Misbah. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Setelah dalam ayat-ayat yang lalu Allah mengecam Alkitab. Tidak dapat disangkal bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang, bahkan kemampuannya mengamalkan sesuatu, akan berkurang, bahkan terlupakan dan hilang, jika tidak ada yang mengingatkannya atau tidak dia ulang-ulangi mengejarkannya. Di sisi lain, pengetahuan dan pengalaman saling berkaitan erat. Pengetahuan mendorong kepada pengalaman dan meningkatkan kualitas amal, sedang pengalaman yang terlihat dalam kenyataan hidup merupakan guru yang mengajar individu masyarakat sehingga mereka pun belajar mengamalkannya. Beliau menjelaskan kata minkum, di antara kamu, dalam ayat di atas dipahami para ulama dengan arti sebagian. Dengan demikian perintah berdakwah dalam ayat ini tidak tertuju kepada setiap orang. Karena itu bagi mereka yang menafsirkan dengan makna tersebut, ayat ini mengandung dua macam perintah. Pertama, segenap kaum muslimin untuk membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah. Perintah kedua, kelompok khusus itu sebagainya bisa melaksanakan dakwah, menyeru kepada kebijakan dan mencegah kemungkaran. Menurut Quraisy, jika dakwah yang dimaksud adalah dakwah sempurna, tentu tidak semua orang dapat melaksanakannya. Di sisi lain, butuh kelompok khusus untuk dakwah, mengingat erat keterbukaan informasi seperti sekarang ini amat rentan konten-konten sesat yang membuat umat bingung dan ragu. Karena itu, Quraisy berpendapat lebih tepat memahami kata minkum dalam arti sebagian. Kamu tanpa menutup kewajiban semua muslim untuk saling mengingatkan. Bukanlah dalam Quran surat Al-Asr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu manusia mengalami kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Implikasi ayat surat Al-Imran ayat 104 secara umum membahas tentang perintah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bagi setiap muslim.
memerintahkan perkara ma'ruf berarti menyerukan segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Lalu mencegah yang munkar berarti mencegah segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut para ulama, al-khair adalah semua bentuk kebaikan yang dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari murkanya. Sedangkan al-munkar adalah semua bentuk perbuatan maksiat yang memiliki pengaruh negatif terhadap orang lain, mencakup soal akidah, ibadah maupun muamalah. Dalam surat Al-Imran ayat 4 disebutkan bahwa umat Islam merupakan umat yang utama, khaira ummah. Mereka akan tetap menjadi yang terbaik selama mau menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Diperintahkan baginya untuk menjauhi kelompok yang membawa dampak buruk bagi keberlangsungan Islam. Kelompok ini sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kelompok ini telah difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 78-79 yang artinya telah dilaknati orang-orang kafir dan dari Bani Israel dengan Islam Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah yang selalu mereka perbuat itu.